Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Aib yang saya hormati. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi perkuliahan pertemuan ke-7 mata kuliah bahasa komputer, di mana topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah struktur kendali gabungan. Di gabungan yang dimaksud di sini adalah gabungan antara selection control dan repetition control, kontrol pemilihan dan kontrol perulang. Ya, kita gabungkan dalam satu subrutin, sehingga kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Ya, adapun subtopik yang kita akan bahas pada hari ini adalah, pertama adalah nested selection. Kemudian kita lanjutkan dengan selection di dalam repetition, dan kemudian repetition di dalam selection. Ya, baiklah, kita akan masuk kepada submateri pokok pembahasan yang pertama, di mana kita akan mulai dengan apa itu nested selection, yaitu selection bersarang atau pemilihan bersarang, di mana kita akan melihat bagaimanakah bentuk sebuah seleksi di dalam seleksi. Jadi seleksi bersarang atau nested selection. Ya, seperti apa itu nested selection atau pemilihan bersarang? Di mana di sini data-data yang akan ditampilkan, data-data yang akan diproses untuk ditampilkan atau untuk disimpan adalah data-data yang melalui proses pemilihan dengan syarat-syarat tertentu. Dengan syarat-syarat itu, maka kita akan memproses data-data, kemudian apakah itu akan ditampilkan ataukah akan disimpan di dalam file, atau hanya sekedar diproses untuk kemudian tidak disimpan ataupun tidak ditampilkan. Itu tidak ada persoalan. Di dalam nested selection, jumlah kaidah seleksi yang ditetapkan lebih dari satu. Itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Antara satu kaidah seleksi dengan kaidah seleksi lainnya bisa menggunakan notasi logika kondisional. Ya, sebagaimana yang kita sudah pelajari di dalam operasi-operasi, operator-operator yang terlibat untuk memanipulasi nilai-nilai variabel.
Ya, notasi itu misalnya menggunakan logika OR atau dengan menggunakan dua garis vertikal, ya, jadi dua garis vertikal, ya, harus dua karena kalau satu tidak bisa. Kemudian bisa juga kita menggunakan logika AND dengan dua karakter dan, ya, dua karakter dan. Contoh misalnya ingin ditampilkan, diproduksi atau disimpan data bilangan genap antara 100 sampai dengan 1000. Maka bentuk perintahnya bisa ditulis sebagai berikut. If bilangan lebih besar sama dengan 100, N, ya, N. Bilangan lebih kecil sama dengan 1000, ya, tanda sama dengan menunjukkan bahwa permulaannya pada bilangan tersebut dan juga berakhirnya pada bilangan tersebut. Ini seleksi yang pertama. Kemudian seleksi yang kedua adalah if bilangan persen 2 sama dengan 0. Sama dengannya pun harus double, yang menunjukkan bahwa dia kondisional. Maka C out bilangan lebih kecil peti ganda spasi peti ganda titik koma. Ya. Jadi pertama-tama di sini ada sebuah variabel yang kita alokasikan, yang kita perintahkan kepada microprosesor untuk mengalokasikannya di dalam memori. Namanya itu adalah bilangan. Bilangan ini haruslah dideklarasikan, ya, harus dideklarasikan sebagaimana sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, di mana dipersyaratkan bahwa bilangan ini lebih besar sama dengan 100 dan bilangan itu lebih kecil sama dengan 1000. Artinya dimulai dari 100 sampai dengan 1000, ya, itu syarat pertamanya, ya, kondisional pertamanya, yaitu, jadi di sini sudah dua kondisi. Kondisi bilangan lebih besar sama dengan 100 dan kondisi bilangan lebih kecil sama dengan 1000. Lalu ditambahkan kondisi yang ketiga, ditulis if bilangan persen 2 sama dengan 0. Jadi ada tiga kondisi di sini. Kondisi adalah syarat bawah, kondisi syarat atas, dan kondisi apa ini step, ya, jadi loncatan, ya, loncat, bukan loncatan, tetapi yang kita maksud di sini adalah bilangan genap, yaitu bilangan habis dibagi dua, ya. Lalu dicetak bilangan, nilai daripada bilangan di layar monitor, lalu spasi, ya. Jadi bilangan pertama dicetak, spasi bilangan kedua dicetak, spasi bilangan ketiga dicetak, dan seterusnya sampai dengan batas terakhir, ya, itu. Bagaimana kalau dibuat dalam bentuk program, ya? Jadi programnya, jadi pertama-tama default tagar include
stdafx.h ini adalah default yang muncul pada saat kita buka compilernya. Kemudian kita tambahkan tagar include condio.h dengan digunakannya keyword get, kemudian include IO stream. Jadi stream input output yang dijadikan sebagai standar ya std using namespace std titik koma ya. Kemudian in main ini adalah default yang muncul pada saat kita buka. Kemudian ada buka kurung karawal juga default. Kemudian kita tambahkan in bilangan titik koma, jadi kita deklarasikan sebuah variabel bernama bilangan dengan tipe integer dengan beban 4 byte. Kemudian cout masukkan bilangan sebagai bentuk komunikasi komputer kepada user. Masukkan bilangan titik 2. Kemudian cin bilangan di mana user harus memberikan aksi berupa mengetikkan dari keyboard nilai dari sebuah bilangan. Kemudian kondisionalnya if bilangan lebih besar sama dengan 1000, n bilangan lebih kecil sama dengan 1000, if bilangan %2 sama dengan 0, cout bilangan yang Anda masukkan adalah bilangan. Ya, bilangan yang Anda masukkan adalah bilangan apa yang kita masukkan, kemudian cout n line. Kursor pindah ke bawah, lalu muncul pernyataan dari komputer, tekan sembarang tombol untuk keluar. Ganti kursor, kemudian get untuk menahan hasil supaya kita bisa melihat hasilnya di layar monitor. Kemudian kita tekan sembarang tombol untuk dia keluar, untuk kembali ke program pemanggil dengan return 0 titik kurung karawal ya. Setelah dikompil dan berhasil, kemudian dieksekusi, maka hasilnya seperti, jadi masukkan bilangan, saya isi 90, enter, jadi 90 enter, maka tidak ada informasi apapun yang diberikan oleh komputer, hanya pernyataan tekan sembarang tombol untuk keluar. Jadi dengan memasukkan angka 90, kita tidak memperoleh informasi. Kenapa tidak dapat informasinya? Karena dia tidak lolos seleksi. Jadi tidak lolos seleksi batas bawah. Karena 90 di bawah dari 100. Sementara yang akan diproses itu hanyalah yang mulai dari 100 sampai dengan 1000. Kemudian saya jalankan ulang. Ya, saya jalankan ulang ini program tadi, tetapi saya masukkan angkanya adalah 557. 557 juga komputer tidak memberikan informasi apapun, hanya sebuah pernyataan tekan sembarang tombol untuk keluar. Kenapa komputer tidak memberikan informasi apapun? Karena nilai yang kita masukkan dari keyboard tidak lolos seleksi bilangan genap. Karena yang kita masukkan adalah bilangan ganjil. Jadi tidak lolos seleksi ketiga, kondisional ketiga. Selanjutnya saya jalankan lagi ini
program. Lalu saya isi nilainya adalah 1500. Jadi masukkan bilangan saya isi dari keyboard yaitu 1500. Juga komputer tidak memberikan informasi apapun, hanya sebuah pernyataan, tekan sembarang tombol untuk keluar. Kenapa komputer tidak memberikan informasi apapun? Karena bilangan yang kita buat bilangan yang kita input dari keyboard itu tidak lolos seleksi batas atas. Jadi pertama tidak lolos seleksi batas bawah, kedua tidak lolos seleksi bilangan genap, yang ketiga tidak lolos seleksi batas atas. Maka komputer pun tidak akan memberikan informasi apapun. Ya, selanjutnya saya jalankan lagi ini program. Lalu saya input 740. Ya, 748. Jadi saya isi dari keyboard, begitu komputer meminta supaya saya memasukkan sesuatu, jadi masukkan bilangan, maka saya isi bilangan itu adalah 748 enter. Ya, 748 enter, maka komputer memberikan informasi. Komputer memberikan informasi bahwa bilangan yang Anda masukkan adalah 748. Diikuti dengan pernyataan tekan sembarang tombol untuk keluar. Ya. Maka kenapa ini kemudian komputer memberikan informasi? Karena angka 78, angka 748 yang kita input dari keyboard itu lolos seleksi batas bawah, lolos seleksi batas atas, dan lolos seleksi bilangan habis dibagi dua alias bilangan genap. Ya, jadi seperti itu bagaimana cara komputer memberikan atau melakukan seleksi. Ya, jadi tadi ada dua baris perintah yang kita tuliskan, yaitu if bilangan lebih besar sama dengan 100 dan bilangan lebih kecil sama dengan 1000, diikuti dengan baris berikutnya, yaitu if bilangan persen 2 sama dengan 0. Dua baris ini kita bisa sederhanakan, kita bisa tulis di dalam satu baris perintah, yaitu if bilangan lebih besar sama dengan 100 n bilangan lebih kecil sama dengan 1000 n bilangan persen 2 sama dengan 0. Jadi dua baris perintah kita sederhanakan menjadi satu baris perintah. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan selection di dalam repetition. Ya. Jadi tadi untuk menampilkan seluruh bilangan genap mulai dari 100 sampai dengan 1000, maka kita bisa menggunakan logika seleksi di dalam repetisi. Ya. Kalau kita ingin tampilkan secara berderet, berurutan, mulai dari 100 sampai dengan 1000 bilangan genap, ya, mulai dari 100 sampai 1000, artinya kita akan tampilkan pertama adalah 100, berikutnya adalah 102, berikutnya adalah 104, berikutnya adalah 106, dan seterusnya 998 dan 1000. Ya, terakhir adalah 1000. Ya.
Maka kaidah atau strategi yang kita akan lakukan adalah menuliskan di dalam sebuah repetisi, ya, yaitu loop di dalamnya ada if, ya, if di dalam loop, ya, pemilihan di dalam loop atau selection di dalam repetition, ya. Jadi logika seleksi dengan 3 persyaratan yang tadi kita tuliskan di atas akan ditempatkan di dalam kendali perulangan. Bisa kita gunakan for, bisa kita gunakan while, bisa kita gunakan do while. Sementara ada lagi cara yang lain, yaitu dengan menggunakan kaidah seleksi, yaitu menggunakan if, tetapi kita lakukan itu secara rekursif. Jadi memanggil fungsi di dalam fungsi. Namanya adalah recursive function. Jadi memanggil fungsi di dalam fungsi. Ya. Bentuk programnya seperti ini. Ya, sebagaimana tadi saya katakan bahwa ada default di baris pertama, kita tambahkan baris kedua, kita tambahkan baris ketiga, kemudian di baris keempat default, kemudian di baris kelima default, di baris keenam default, kita tambahkan in x titik koma, kita tambahkan for x sama dengan 100 titik koma, x lebih kecil sama dengan 1000 titik koma, x plus plus, ya. Kondisi batas bawah, kondisi batas awal, batas atas, dan iterasi, ya, proses iterasi. Jadi ini sebagai initial value, sedangkan ini adalah boundary condition. Kemudian kita tambahkan di dalamnya sebagai persyaratan untuk bilangan genap. If x persen 2 sama dengan 0, kemudian cout x, cetak x, diberikan spasi, kemudian cout and line, kemudian cout tekan sembarang tombol untuk keluar, ganti baris, catch, return, titik koma, kurung kerawal tutup. Hasilnya kalau kita compile berhasil dan kemudian kita running, hasilnya seperti ini. Muncul angka 100, dihafal yang 100, dilanjutkan 102, dilanjutkan 104, dan seterusnya, dan berakhir di angka 1000. Ya, jadi seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita lebih fleksibel? Ya, sebenarnya yang paling bagus adalah batas bawah kita masukkan dari keyboard, batas atas kita masukkan dari keyboard. Itu artinya kita akan fleksibel, ya, tidak hanya 100 sampai 1000, tetapi bilangan apapun yang kita inginkan, yang kita ingin tampilkan, kita masukkan batas-batasnya dari keyboard. Ya, kita masukkan batas-batasnya dari keyboard. Maka ditambahkanlah di sini variabel, jadi ada beban memori tambahan selain x yang tadi pertama disebut bilangan, kemudian ditambah dengan satu variabel batas bawah dan satu variabel batas atas. Kemudian komunikasinya masukkan batas bawah, kemudian kita masukkan berapa batas bawah yang kita ingin tampilkan, kemudian dilanjutkan oleh komputer, masukkan batas atas, lalu kita beraksi dengan masukkan batas atas, ya. Maka perulangan akan terjadi dimulai dari batas bawah, berakhir di batas atas dengan loncatan 1, ya, dengan loncatan 1. Jadi
apa ini, increment post increment, ya. Kemudian ditambahkan syarat bahwa yang kita akan tampilkan adalah bilangan genap. If X persen 2 sama dengan 0. Ini mempersyaratkan bilangan genap. Jadi kalau yang diminta, ya, jika yang diminta itu adalah bilangan ganjil, maka kita hanya merubah di sini. Jadi merubah tanda sama dengan menjadi tidak sama dengan. Ya, hanya itu. Jadi kalau yang diminta adalah bilangan genap, maka kita menggunakan sama dengan, tetapi jika yang diminta adalah bilangan ganjil, maka kita tulis di sini tidak, ya, tanda seru. Jadi tanda seru sama dengan, ya, dibaca tidak sama dengan 0. Artinya tidak habis dibagi 2. Itu artinya bilangan ganjil. Cetak X dengan spasi, ya, jadi berjarak. Kemudian cout and line, ganti baris. Kemudian kita munculkan pernyataan, tekan sembarang tombol untuk keluar. Ganti baris, get, ya, lakukan sesuatu dengan menekan sembarang tombol untuk supaya penglihatan kita di layar monitor berakhir. Return 0. Pada saat kita tekan sembarang tombol, maka dia akan kembali ke program pemanggil, program. Ya, jadi ini hasilnya. Kalau kita masukkan pertama 1000, batas bawahnya 100, batas atas 1000, maka tampil seperti tadi yang kita lihat di sebelumnya. Tetapi kalau kita input adalah 0 di batas bawah dan 300 di batas atas, maka tampilan yang kita peroleh adalah seperti ini. Dan jika yang kita input adalah minus 200 di batas bawah dan 500 di batas atas, maka kita peroleh angka-angka negatif dan angka-angka positif seperti ini, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada cara lain untuk menampilkan seperti tadi, atau dengan syarat-syarat batas yang kita input dari keyboard. Cara itu lebih sederhana, namanya recursive function, menggunakan logika rekursif, yaitu fungsi memanggil dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan recursive function. Tetapi pembahasan ini kita akan lakukan khusus di dalam sesi pembahasan fungsi rekursif. Jadi saya kira itu yang saya bisa sampaikan hari ini, ya. Nanti diteruskan dengan tugas yang dikerjakan di komputer Anda masing-masing, atau di smartphone Anda masing-masing, atau di iPhone Anda masing-masing. Kerjakan, tuliskan program di mana diminta untuk memasukkan minus 300 sebagai batas bawah dan 300 di batas atas, dan perlihatkan hasilnya seperti apa. Ya, itu tugasnya untuk materi pertemuan hari ini, ya. Jadi saya kira sekian dari pertemuan kita hari ini. Jangan lupa lakukan latihan terus-menerus. Salah diperbaiki lagi. Silahkan tanyakan kalau ada kendala, ya. Jika ada kendala, ditanyakan, jangan dibiarkan, jangan didiamkan, supaya pemahaman bisa bersinambung, bisa berkelanjutan, ya. Saya kira demikian pertemuan hari ini. Saya minta dukungannya untuk mengklik subscribe, like and share, ya.
Wa billahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.